beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum. Materi pertama tentang pengertian kurikulum. Menurut pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Menteri Kesehatan /SK/5/2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan, kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Materi selanjutnya yakni tentang konsep pengembangan kurikulum yang dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, perekayasaan atau engineering, meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, menentukan pondasi atau dasar-dasar yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Yang kedua, konsekuensi, ialah mengembangkan model kurikulum yang diharapkan berdasarkan pondasi tersebut. Yang ketiga, implementasi, yaitu pelaksanaan kurikulum, dan yang terakhir, evaluasi, yaitu menilai kurikulum secara komprehensif dan sistemik. Yang kedua, konstruksi, yaitu proses pengembangan secara mikro yang pada garis besarnya melalui proses 4 kegiatan, yakni merancang tujuan, merumuskan materi, menetapkan metode, dan merancang evaluasi. Selanjutnya, pengembangan kurikulum berlandaskan manajemen, yang berarti melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum berdasarkan pola pikir manajemen yang terdiri dari: yang pertama, perencanaan kurikulum yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan, menggunakan model tertentu, dan mengacu pada suatu desain kurikulum yang efektif. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum yang ditata baik secara struktural maupun secara fungsional. Yang ketiga, implementasi, yakni pelaksanaan kurikulum di lapangan. Yang keempat, ketenagaan dalam pengembangan kurikulum. Yang kelima, mekanisme pengembangan kurikulum secara menyeluruh. Dan yang terakhir, kontrol kurikulum yang mencakup evaluasi kurikulum. Sedangkan pengembangan kurikulum teknologi berpegang pada beberapa kriteria. Yang pertama, prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan kurikulum yang lain. Yang kedua, hasil pengembangan, terutama yang terbentuk model, ialah yang bisa diuji coba ulang dan hendaknya memberikan hasil yang sama. Langkah-langkah atau tahapan pengembangan kurikulum menurut Hamali. Tahapan pengembangan kurikulum itu ada 7, yaitu tahap yang pertama adalah studi kelayakan dan kebutuhan. Tahap kedua adalah penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Tahap ketiga adalah pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Tahapan keempat, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan.
Dan yang kelima adalah tahapan pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, tahapan pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Dan yang terakhir adalah menurut Hamalik, tahapan yang ketujuh adalah pelaksanaan perbaikan dan penyusunan. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see your face, there's not a thing that I would change. Sedangkan menurut Sutopo dan Sumanto tahun 1986 mengemukakan tahapan atau langkah-langkah pengembangan kurikulum, diantaranya adalah inisiasi pengembangan, diskusi, evaluasi kurikulum, inovasi kurikulum baru, dan yang terakhir adalah implementasi kurikulum yang telah dikembangkan di sekolah-sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.